Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9, maka pada hari ini kita akan memulai dengan mengucap terlebih dahulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, diharapkan untuk menyimak materi ini dengan semangat dan jangan lupa berbanyak membaca buku, karena pelajaran sejarah ketika kita tidak membaca buku, itu sama saja. Karena ketika kita hanya mendengarkan tanpa membaca, itu akan gampang lupa. Dan lebih bagus lagi teman-teman ketika mendengarkan, teman-teman tulis. Maka pada materi hari ini kita akan bicara mengenai Sunan Giri. Siapa Sunan Giri? Sunan Giri mempunyai nama asli Muhammad Ainul Yakin, dan putra dari Maulana Ishaq, Syekh Maulana Ishaq. Ketika itu Syekh Maulana Ishaq mempunyai guru namanya Sunan Ampel. Itulah kita bahas sebelumnya. Jadi guru dari bapaknya Sunan Giri adalah Sunan Ampel. Ya, ketika itu sejarahnya kenapa Sunan Giri itu bisa dinamakan Sunan Giri, yang sejarahnya ketika itu di sebuah desa Blambangan. Jadi ayahnya si Syekh Maulana Ishaq diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Blambangan. Ya, daerah Blambangan. Setelah disuruh berdakwah ke daerah Blambangan, maka ketika itu di daerah Blambangan ini sedang terjangkit sebuah wabah penyakit yang akhirnya seorang putri raja di Raja Blambangan terkena penyakit ini gitu. Sehingga Raja Blambangan ini memerintahkan pasukan tentaranya untuk mencari siapa yang bisa menyembuhkan ini. Ketika dia adalah seorang laki-laki, maka akan dinikahkan dengan putrinya. Tapi ketika dia seorang putri, maka akan dijadikan putri kehormatan di kerajaan, khusus raja di kerajaan Blambangan. Maka singkat cerita, pasukannya mencari orang, akhirnya ketemulah informasi, disuruh ke Syekh Maulana Ishaq. Nah, kemudian Syekh Maulana Ishaq pergi ke Blambangan, dan akhirnya singkat cerita berhasil lah ya, Syekh Blambangan ini menyembuhkan putri Raja Blambangan. Akhirnya sesuai kesepakatan tadi dinikahkan lah ya. Akan tetapi karena Syekh Maulana Ishaq beragama Islam dan Raja Blambangan itu akhirnya keberatan untuk memeluk ajaran Islam. Nah, ya, keberatan untuk memeluk ajaran Islam. Akhirnya Syekh Maulana Ishaq ini merasa terganggu dalam menyebarkan ajarannya, merasa terganggu dalam penyebaran agama Islam, ya kan? Akhirnya Syekh Maulana Ishaq ini pergilah dari Blambangan dan pergi ke menuntut ilmu di Aceh, ya, pergi ke Aceh. Tapi ketika itu putri raja yang dinikahi Syekh Blambangan ini sedang hamil ya. Akhirnya raja ini memerintahkan untuk membunuh anak dari Syekh Maulana Ishaq yang dikandung oleh putri raja. Singkat cerita tidak dibunuh gitu. Akhirnya dihanyutkan di Selat Bali. Ketika dihanyutkan di Selat Bali, anaknya ini berarti kan Sunan Giri ya kan. Nah, Sunan Giri sewaktu bayi dihanyutkanlah ke Selat Bali oleh Raja Blambangan, dan ditemukanlah dan diasuh oleh seorang wanita ya. Dan diasuh, dibesarkan, dan akhirnya disekolahkanlah Sunan Giri ketika masih anak-anak. Ketika itu dinamakan Jaka Samudra oleh perempuan itu, dinamakan Jaka Samudra. Ketika Jaka Samudra ini ketika itu disekolahkan oleh perempuan ini ke pesantren
Ampel Denta karena dia pengen anaknya ini, anak asuhannya ini belajar ajaran Islam ya. Maka ketika itu, singkat cerita, ketika usia masih remaja, Sunan Ampel, maka karena di pesantren Ampel gurunya adalah Sunan Ampel, maka ketika itu Sunan Ampel melihat beberapa keajaiban bahwasanya anak yang bernama Jaka Samudra ini bukan anak biasa gitu. Bukan anak biasa. Nah, ketika itu beliau melihat si Jaka Samudra ini bercahaya gitu, karena saking silaunya Sunan Ampel nggak bisa melihat wajahnya, cuman dia bisa mengikat iketan di kain anak ini gitu. Kemudian dipanggillah, kemudian dikumpulkanlah santri-santrinya. Sunan Ampel mengumumkan siapa yang dari kain-kainnya ada ikatan gitu, ada sebuah ikatan di kainnya. Ini Jaka Samudra, majulah. Nah, akhirnya barulah tahu Sunan Ampel kalau ini adalah bukan anak biasa. Nah, ditanya-tanya lah Sunan Giri atau Jaka Samudra, siapa ibu asuh kamu? Dibawalah ke perempuan tadi. Akhirnya diceritakan bagaimana kisahnya kalau dia nemuin di Selat Bali dan dia asuh dan disekolahkan di pesantren Ampel gitu. Nah, maka ketika itu namanya Sunan, maka dia ketika itu tahu ya, Sunan Ampel tahu bahwasannya ini sebenarnya adalah anak dari Maulana Ishaq, anak dari muridku ya, anak dari muridku. Maka ketika itu diubahlah nama Jaka Samudra, karena ketika itu Sunan Ampel berpesan kepada Maulana Ishaq kalau untuk menamakannya namanya Raden Paku, menamakan anaknya Raden Paku. Maka ketika itu Jaka Samudra diubah namanya menjadi Raden Paku, nama Raden Paku. Ketika itu di sekolah, akhirnya ketika sudah selesai menuntut ilmu di pesantren Ampel Denta, akhirnya dikirimlah untuk belajar ajaran Islam ini di Mekah oleh Sunan Ampel. Jadi Sunan Giri dikirim belajar di Mekah ya. Dan ketika pulang, jadi Muhammad Ainul Yakin atau Sunan Giri ini berdakwah di sebuah pegunungan di Giri Gajah. Makanya ketika itu dia dinamakanlah Sunan Giri. Nah, itulah singkat ceritanya. Adapun peninggalan dari Sunan Giri, yang pertama ada istana dan pesantren Giri Kedaton, kedua adalah Masjid Sunan Giri ya. Yang ketiga ada seni yang ditampilkan oleh Sunan Giri. Yang pertama ada seni tembang itu nyanyian Jawa ya, nembang, dan permainan itu. Jadi teman-teman, saya harap rajin membaca, karena sejarah ketika kita hanya mendengarkan saja itu agak kurang. Jadi teman-teman harus membaca sendiri dan mencatatnya. Sekian, apabila nanti ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.